Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amirul dari Kawan Coding dan kali ini kita akan belajar bikin sebuah real-time chat, aplikasi real-time chat gitu ya, menggunakan Wirepol. Jadi ini pakainya atau stacknya pakai Livewire dan di sini saya tentu aja pakai Laravel Breeze supaya lebih cepat ya. Jadi pertama tentu aja kita bikin project baru dengan Laravel installer dengan perintah Laravel new dan nama projectnya. Di sini saya buat namanya real time gitu aja deh. Nah, oke. Terus di sini kalau kita pakai si Laravel installer, maka di sini ada yang namanya Laravel Breeze ya untuk starter kitnya. Kita pilih aja Laravel Breeze. Terus untuk stacknya yang mau diinstal, karena di sini kita akan pakai Livewire, di sini kita akan gunakan Livewire yang kelas API ya, bukan fungsional ya. Jadi kita gunakan yang kelas API. Oke, mau dark mode support, saya bikin no aja. Terus tesnya pakai PES atau PHP unit, bebas ya. Ini cuma testing framework aja yang mau dijalanin. Oke, inisialisasi Git repository yes mungkin ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan saya akan bukan kenalin sih, udah sering saya bahas juga ya. Ada DC UI yang nanti akan kita gunakan untuk membantu bikin chat bubble-nya. Maksudnya untuk tampilan chat bubble-nya ya. Jadi saya nggak mau repot-repot bikin tampilannya sendiri. Jadi di sini saya akan gunakan yang bagian ini ya, chat with image header ini. Cuman ini sebagai contoh aja. Oke, jadi kita tunggu. Dan di sini untuk database-nya kita bisa pilih MySQL ya. Default database updated, would you like to run default database migration? Yes ya, kita jalanin aja default migration-nya. Dan di sini saya nggak punya database namanya real time, jadi apakah kita mau bikin? Ini ditanyain CLI-nya Laravel ya. Oke, kita udah bikin database-nya dan migration-nya udah dijalanin. Terus dijalankan semua perintah-perintahnya ya, kayak nge-build-nya untuk aset-asetnya, dan untuk instalasi Laravel Breeze serta Livewire-nya juga udah di-handle. Jadi kita tinggal bikin aja nanti untuk fitur-fiturnya, dan tabel tentunya untuk yang chat ya. Nah, tabel chat itu apa aja nanti isinya ya, tunggu dulu. Kita belum selesai instalasinya. Oke, jadi di sini mungkin saya akan juga buka dokumentasinya Livewire. Jadi kita akan masuk ke bagian polling atau Wirepol ya. Jadi ini adalah fungsinya untuk melakukan polling. Nah, yang nggak tahu polling silakan cari referensi sendiri ya, dibaca-baca apa itu polling. Ya intinya salah satu metode untuk mengirimkan request ke server ya, yang dimana seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, kayak aplikasi kita jadi real time. Jadi kalau ada orang yang kirim chat, nanti si klien yang lain itu juga dapat chatnya. Nanti kita bandingin dengan dua window browser ya. Mungkin satu Chrome, satu ya incognito-nya gitu aja ya. Nah, untuk polling itu nanti kita cukup menambahkan Wirepol gini aja ya. Nah, jadi kita bisa lakukan Wirepol dan kita bisa juga definisikan dia mau update atau nge-request ke mana gitu ya. Jadi bisa dispesifikkan ya untuk metode yang akan di polling gitu ya, maksudnya dilakukan pollingnya tadi. Terus kita juga bisa atur untuk durasi pollingnya, maksudnya jedanya ya, intervalnya ya, entah 15 detik atau berapa, itu ya terserah kita. Jadi mungkin untuk mengurangi beban ke server, jadi intervalnya digedein gitu, jadi nggak terlalu banyak request ke server. Oke, sepertinya sudah selesai untuk instalasinya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke projectnya, CD real time ya. Ini aplikasi kita tadi. Nah, di sini saya akan bukanya pakai PHP Storm. Kalau kawan-kawan pakai Visual Studio Code tentu aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bebas, hanya text editor. Cuman saya emang udah terlanjur keenakan pakai PHP Storm, jadi ya pakai PHP Storm. Oke, kita tunggu indexing dulu. Ya, ini kebiasaannya si PHP Storm ya, jadi sekalian gitu ya. Oke, sekarang saya akan buka di browser, namanya adalah realtime.test ya. Ini saya pakai Laravel Valet, realtime.test belum jalan. Karena tadi saya baru buat
si folder ini atau folder pad ke mana, ke projectnya ini di folder yang baru. Jadi di sini saya akan cd, sorry. Oke, saya buka lagi cd. Oke, nggak mau ya, saya tutup dulu. Saya akan gunakan valet park ya untuk memarkir valet foldernya ya, cd hides. Oke, terus di sini valet park. Kita masuk ke agak lupa juga saya ini tentang valet karena udah lama nggak setting valet park. Sepertinya gini, ada password. Oke, padnya udah ditambahin, kita refresh dan di sini saya udah punya tampilannya si aplikasi tadi ya, realtime.test, dan di sini saya bisa daftarin user. Pertama saya akan buat user dengan nama Amirul, emailnya amirul@kawancoding.com. Terus untuk passwordnya 123456778. Jangan susah-susah ya kalau teman-teman buat ngetes gitu ya, biar nggak lupa. Oke, di sini saya punya user dengan nama Amirul gitu ya. Oke, berikutnya mungkin saya akan set up di tab baru atau di incognito tab seorang user lagi, namanya ya nama saya sendiri aja, ihsan@kawancoding.com ya. Oke, passwordnya sama 1-8 seperti itu. Dan saya juga punya dashboard untuk Ihsan. Nanti kita akan bagi windownya menjadi 2 seperti ini ya. Cuman kita akan bikin satu controller ya, controller untuk dashboardnya mungkin ya. Dashboardnya mungkin untuk ngelisting usernya aja yang ada gitu ya. Jadi ya untuk listing user aja supaya nanti bisa masuk ke bagian chatnya. Oke, jadi pertama mungkin akan saya pindahkan ya di routes.web ini. Oke, ini view-nya atau routes utamanya itu, atau bukan routes utama ya. Kita akan ubah dashboard ini. Mungkin nggak apa-apa dia pakai si dashboard ini aja ya, view-nya. Oke, cuman kita akan kirim sebuah data. Jadi di sini kita ubah nggak pakai route view tapi route get gitu ya. Lalu di sini action-nya mungkin saya tulis di sini aja. Mungkin nggak perlu controller ya. Jadi karena ini cuma satu route aja. Jadi mungkin di sini biar lebih cepat ya, nggak perlu controller. Saya bisa return view seperti ini. Oke, dashboard ya. Oke, cuma nanti dalam view dashboard ini saya mau kirim data user ya, untuk ya supaya saya punya list user yang bisa di-chat gitu ya. Oke, untuk data usernya mungkin di sini saya kirim users jamak karena tentu kalau listing itu data usernya banyak ya. Oke, user model, dan di sini saya akan ambil where ID not sama dengan atau nggak sama dengan ID dari user yang sedang masuk ya, atau sedang login dengan out atau dengan metode out ID helper dari Laravel seperti ini ya. Oke, dan jangan lupa di get ya supaya datanya bisa dapat. Oke, seperti ini. Lalu di dashboard ini saya akan ubah tentu aja ya. Di sini tulisan your login saya ubah dulu jadi ini kosong. Di sini saya akan buat heading dengan teks 2XL mungkin. Mungkin cukup ya, teks 2XL terus font bold ya. Oke, di sini chat user gitu aja ya, atau user list gitu ya, user list. Oke. Lalu di sini saya akan bikin sebuah unordered list. Oke. Dan di sini kita akan bikin sebuah looping dengan for each user as user. Oke. Lalu di sini ada list. Terus kelasnya itu list this ya kalau nggak salah. Terus kita tulis user name-nya seperti ini. Oke, saya refresh dan di sini ada user list Amirul ya. Oke, kok nggak mau H1 text 2 Excel. Mungkin saya akan jalankan npm run dev dulu supaya berubah stylenya ya. Oke, sudah berubah. Nah, cuma ini hanya list saja ya. Nah, kita akan bikin sebuah chat ya, atau halaman chat gitu ya. Nah, mungkin untuk modelnya atau tabelnya mungkin kita akan
apa ya namanya ya? Chat atau message ya pasnya ya. Mungkin message ya mungkin ya. Jadi di sini saya buka tab baru di terminal atau CLI-nya. Kita gunakan PHP Artisan Make model ya. Di sini tadi kita setujui atau saya sendiri yang mengambil keputusan bahwa nama tabelnya adalah message ya. Oke, message ini akan berisi chat dari user ke user ya. Jadi di sini kita bikin sekaligus migrationnya dengan flag min-m. Maka di sini muncul pada database atau folder database ini migration untuk tabel message. Oke, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah pertama foreign ID dari user ID. Cuman di sini kita nggak akan pakai user ID karena ada dua ya nanti ya. Pertama itu adalah from user ID, itu siapa pengirimnya. Terus to user ID, jadi siapa yang menerima pesannya itu ya. Jadi di sini ada from user ID yang saya gunakan. Lalu di sini kita buat constraint, dia constraint ke tabel users. Terus ada nggak ya parameter kedua? Kolomnya itu ID gini ya. Nah ada from user ID, terus ada to user ID. Jadi ini untuk constraint-nya ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah ditulis kalau ID ya. Oke, jadi saya constraint-kan ke tabel user. Oke, lalu di sini kita buat untuk pesan mungkin kita buat teks kolomnya ya. Nah, untuk teks itu kita kasih mungkin message juga ya. Untuk kolomnya kita beri nama message. Nah, kita nggak pakai status-statusan untuk dibaca atau enggak ya. Jadi ya kita bikin kayak gini aja dulu cukup. Oke, kita jalankan migration-nya. Jalankan PHP Artisan Migrate, dan di sini kita sudah berhasil jalanin migration dan oke. Kok nggak ada? Sorry, ini salah ya, ini database yang lain. Maaf, oke. Di sini ada database real time dan di sini saya punya tabel message sekarang. Nah, di sini saya bisa isi nanti user ID-nya atau from user ID dan to user ID itu berdasarkan pesan atau ya ID dari orang yang sedang berinteraksi seperti itu. Oke, jadi berikutnya apa yang perlu kita lakukan kalau sudah punya tabelnya? Ya tentu aja kita bikin controller atau handlernya atau yang menangani proses kirim pesannya ya. Nah, itu pakai apa dan gimana? Sebenarnya pakai Laravel biasa atau controller biasa itu bisa, cuman kan goalnya kita tadi mau bikin real time gitu ya, pakai si Livewire dan Wirepol-nya. Oke, jadi kita bisa bikin komponen dari Livewire. Kemudian di sini kita bikin PHP Artisan Make Livewire. Komponennya mungkin kita kasih nama chat gitu ya. Chat seperti ini. Oke, karena di sini nanti kita hanya butuh satu screen aja. Jadi saya akan bikin satu komponen di Laravel ini full page komponen, jadi nggak kita bikin kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti ada kayak text area, button, dan list dari chatnya itu sendiri. Oke, kita bikin, dan di sini sudah punya untuk komponennya di HTTP, bukan di HTTP sekarang, di app Livewire ini ya. Ada chat ini, livewire.chat. Nah, sekarang kita daftarkan routingnya di web.php ini. Oke, saya mau bikin sebuah route baru dengan metode get tentunya, /chat. Oke, dan di sini pakai user ya, dan defaultnya tentu aja pakai ID. Oke, lalu di sini saya akan pakai komponen chat atau kelas chat untuk ini ya. Terus namanya di sini saya akan buat untuk nama routingnya itu chat aja atau chat index bebas ya. Oke, sebentar, ambil nafas dulu ya. Dan di sini sudah punya routing untuk chat. Lalu bagaimana supaya dia mengarah ke routing chat user ini atau chat/user ini? Oke, tadi kita sudah bikin tampilan di dashboard ya, di mana di sini kita sudah punya listing dan punya list dari usernya ya. Dan di sini kita bungkus pakai tag anchor ya. Terus untuk linknya itu kita arahkan ke chat tadi ya. Dan di sini chat itu punya parameter. Nah, kita isi dengan user seperti ini aja. Oke, ini udah cukup sih sebenarnya.
Kalau saya buka browsernya, kita refresh, saya klik di sini, dan di sini kita lihat URL-nya sudah masuk ke chat/ID-nya ya, ke chat/1 ID dari user Amirul tadi. Kalau Ihsan tadi kan usernya ID 2 ya, dan di sini linknya nggak kerasa, maksudnya nggak kelihatan kalau link ya. Jadi mungkin di sini saya kasih kelas untuk linknya, link primary mungkin ya. Apa sih? Saya nggak terlalu hafal, cuman ini belum terinstall sih. Oke, dan ini komponen layout apps not found, ini ada error ya. Jadi untuk ngebenerinnya itu cukup gampang. Jadi si Livewire versi 3 itu mintanya komponennya itu di sini atau ditaruh di folder komponen ini. Jadi kita copy aja folder layout sini, kita paste ke dalam folder components. Oke, kita add. Sekarang kalau kita refresh, kita udah nggak nemuin errornya ya. Nah, sekarang tugas kita bikin tampilan chatnya. Oke, kita masuk ke mana? Ke file view livewire.chat ini ya. Nah, di sini kita punya satu div class atau root div-nya itu nggak boleh, kalau Livewire itu nggak boleh 2 ya, jadi harus cuma 1 aja. Dan di sini kita buat div baru untuk list chatnya, dan di sini nanti kita akan implementasikan wirepol tadi untuk untuk real time-nya ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebut sebelumnya di depan, di sini saya akan pakai Daisy UI, jadi saya akan install Daisy UI dulu. Oke, npm install dan seterusnya tadi ya. Oke, kita konfigurasikan Daisy UI-nya, cukup ditambahkan require Daisy UI di plugin-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Tailwind config plugins dan kita require Daisy UI. Oke, ini udah dijalanin karena kita tadi udah ngejalanin npm run dev, jadi otomatis perubahan akan di hot reload atau diaktifkan atau udah otomatis gitu ya. Oke, berikutnya setelah Daisy UI terinstall, tentu aja kita mau bikin tampilan chatnya ya. Untuk tampilan chatnya atau tampilannya itu akan saya ambil dari dashboard ini untuk wrapper-nya atau apa ya, bungkusnya ya. Jadi di sini saya akan pakai ini sampai ini ya. Dari div class ini, 4 div class ini yang akan saya gunakan. Jadi saya akan buat di sini dan kita tutup tag-nya ya. Minimal kita udah punya tampilannya dulu. Nanti chat bubble-nya di sini, chat bubble. Oke. Saya mau cek dulu tampilannya. Oke, ini ada user list-nya, Ihsan. Nah, di sini ada chat bubble nanti ya. Nah, chat bubble-nya itu ya kita dapetin dari tabel chat atau message tadi. Cuman di sini saya akan coba untuk implementasikan dulu atau contek dulu dari si Daisy UI chat bubble yang kiri kanan. Oke, saya ambil yang ada gambarnya atau foto orangnya ya. Oke, di sini ada chat bubble, saya simpan. Oke. Nah, saya udah punya tampilan ini. Cuman kalau saya buka juga di user Ihsan, user Amirul itu tampilannya sama, dan di sini ya ini karena hardcode ya tentu aja ya. Gimana nanti kita implementasikan supaya ini itu bisa berfungsi. Oke, tentu aja kita akan berhubungan dengan database, dengan modelnya ya. Oke, di sini tentu nanti kita akan ketemu error karena saya akan pakai method create ya. Ya, pasti error. Karena ya defaultnya kan kalau pakai create itu nggak mass assignable gitu ya. Jadi kita harus definisiin field mana yang mass assignable. Oke, di sini saya punya property user di mana yang di routing itu kan ngirim ID. Jadi supaya dia auto resolve itu pakai user seperti ini ya. Jadi ini pakai model user. Oke, harusnya ini saya import model usernya. Oke. Terus saya akan bikin sebuah fungsi public function send message ya. Jadi ini untuk mengirim pesan. Oke. Nah, untuk mengirim pesan sebenarnya kita harus setup dulu
setup dulu untuk relasinya ya. Sorry, agak ngeblank. Jadi di relasinya di sini message ini atau user ini harus berelasi ke usernya, dan user harus berelasi ke message gitu ya. Oke, di sini jadinya mungkin bisa kita buat sebuah relasi has many. Jadi seorang user itu punya beberapa chat gitu ya. Atau nggak perlu ini ya? Sepertinya nggak perlu dulu deh. Nanti kita bikin tanpa relasi untuk store datanya. Cuma nanti untuk message-nya, untuk menampilkan message-nya itu kita akan gunakan relasi ya. Kita buat relasinya. Oke. Oke, tampilannya udah. Kita buat fungsinya ya. Agak bingung saya. Oke, di sini saya buat bukan chat ya, tapi message, model message. Terus kita create data. Nah, from user ID. Oke, bentar saya index dulu. Oke, from user ID. Ini kita dapetin dari out ID atau user yang sedang login, yang ngirim pesan itu yang akan dapetin, atau yang mengirim pesannya itu dari user yang login gitu ya. Nah, terus ada kolom to user ID, itu kita isi dengan ID dari user ini ya, dimana ini kita dapetin dari URL-nya atau dari apa ini parameternya ya di URL. Jadi di sini this user ID seperti ini. Lalu untuk pesannya, message-nya ini kita akan definisikan properti baru di sini, public function, public message atau buat property message, dan di sini nilai defaultnya atau nilai awalnya adalah kosong ya. Lalu untuk isinya itu this message seperti ini. Oke, kemudian setelah nanti di submit itu kita bisa tambahin reset ya. Nanti ada ya. Kita coba dulu ini. Kita udah punya fungsinya, tapi kita belum bikin untuk tampilan apa ini ya namanya, send-nya gitu ya, atau ya untuk nampilin formnya untuk dikirim. Chat start dan seterusnya. Ini nanti kita akan bungkus ya. Mungkin di sini saya akan bungkus dulu ke dalam sebuah div baru ya, biar jadi satu root nanti. Ini div. Terus saya punya di sini ada div untuk form control. Ada namanya text area, di mana text area ini saya akan kasih kelas text area dan text area border. Oke. Name-nya nggak perlu name karena kita pakai Lavalier ya. Oke. Ada div class form control itu di bagian formnya ya. Terus saya akan bikin form di sini wire submit prevent ya. Oke, terus di sini send message ya. Itu dari metode yang ada di kelas chat ini, send message ini ya. Jadi nanti kalau diklik dia akan nge-eksekusi send message ini. Oke, saya punya form di sini. Text area juga sudah kita bikin seperti ini. Oke, Lavalier chat not found. Oke, sorry. Di sini kesenggol jadi error. Nah, di sini tampilannya text area-nya seperti ini, masih jelek ya. Text area-nya mungkin kita hilangkan kolom dan row-nya. Kita atur terlebih dulu. Oke. Terus kita kasih wire model. Ini sesuai properti yang kita bikin tadi ya. Jadi di sini tadi kita bikinnya propertinya di dalam chat ini adalah message ini ya. Jadi kita gunakan message tersebut. Oke, lalu kita lanjut lagi ke view-nya. Mungkin di sini kita lihat kita gunakan width-nya itu full ya. Oke, kita punya width full ini. Terus placeholder-nya kita kasih kayak type your chat gitu, atau kirimkan pesan, send your message gitu aja deh. Dengan titik 3 seperti ini.
Lalu saya akan bikin sebuah button dengan tipe submit, kelasnya btn.btn primary. Lama juga ternyata ya untuk bikin tampilannya. Send gini ya. Oke, saya punya tombol send ini. Kemudian di sini kita bisa coba tes gini ya. Mungkin di sini saya akan buat chat ini. Contoh dulu ya, this message ya. Jadi untuk memastikan bahwa message ini terkirim dengan benar. Oke, error gara-gara kehilangan ini ya. Oke, tes, dan di sini masuk tes. Jadi ini sudah bisa menangkap inputan yang ada di sini. Jadi kita tinggal eksekusi yang ini ya. Berarti kita komentarin atau kita hilangkan. Dan di sini message create. Oke, kita refresh, tes, dan ada error available property to allow mass assignment. Nah, kalau saya biasanya kan untuk nge-handle hal tersebut itu kita tambahin di sini available gitu ya. Cuman saya daripada nambahin semuanya di model, saya biasanya langsung unguard semuanya ya. Jadi biarin lah gitu ya. Kita yang handle nanti kan kita juga punya validasi dan sebagainya. Oke, kita refresh dan kita buat tes. Oke. Nggak ada terjadi apapun. Di sini juga masih ada untuk pesannya atau message-nya, tes ini ya. Oke, tapi di sini harusnya di database, kita refresh, datanya sudah masuk dari user ID 1 ke user ID 2 gitu. Nah, pesannya tes sudah masuk ya. Cuman ini udah diklik kok nggak hilang. Nah, itu perlu kita reset ya. Jadi formnya kita reset dari Livewire. Oke, di sini kita buat reset. Nah, ini propertinya apa? Message gitu ya. Sekarang saya coba refresh, tes lagi. Kalau saya send, nah formnya kosong gitu ya. Kita sudah berhasil menyimpan data chatnya. Berikutnya tentu aja kita tampilkan ya. Kita tampilkan data chat dari user ini. Nah, gimana cara mengambilnya? Nah, karena chat itu kan ada from user dan to user ya. Jadi kalau kita ngambil tuh ya nggak mungkin dari user ID ini ke from ini. Padahal from user ID dan to user ID-nya itu kan bisa bolak-balik ya. Jadi kita akan gunakan or nanti, or where gitu ya. Jadi di sini pada komponen chat ini kita buat message atau variable message dan kita ambil message where from user ID sama dengan out ID or where mana nih, or where kurang tandanya, or where from user ID itu dari this user ID. Oke, seperti ini sama. Lalu tentu kita juga ambil dari or where to user ID sama dengan out ID, di mana ya pokoknya yang nerima itu juga out ID ini. Jadi conversation antara dua orang ini itu supaya diambil semua ya. Jadi nggak cuma yang dari user ini ke user itu aja yang diambil. Karena chat itu kan dua arah bolak-balik. Jadi kita gunakan or where 2 kali. Or where lagi to user ID this user ID. Oke, seperti ini. Lalu kita get datanya. Nah, sekarang bukan pakai titik koma karena ini adalah array ya. Ini harusnya udah oke untuk ambil data chatnya. Berikutnya tentu aja kita masuk ke view-nya ini. Dan di sini ada chat end dan chat start. Itu untuk membedakan. Kalau chat start itu dia akan pakai arah yang sini ya. Mana itu? Yang kiri, yang start itu ya. Jadi berikutnya tentu aja kita akan tampilkan di sini. Ada perbedaan di chat end sama chat start aja. Jadi saya akan hapus dulu komponen 1 ini. Oke, kita tinggal punya yang ini. Berikutnya tentu aja kita akan lakukan looping at for each message as message ya. Oke, kita paste ke sini. Oke, ada 2 chat gitu ya. Dan isinya akan kita ubah. Dimana untuk namanya itu nama user, terus ini kita gunakan created at aja ya. Oke. Bukan ya. Message created at
created at, kita gunakan di for humans ya. Nah ini seperti ini untuk waktunya. Terus untuk chatnya ini ya kita gunakan message ya. Oke, message seperti ini. Nah ini sudah tampil nih ya. Tinggal namanya nih. Nah namanya itu kita gunakan user ID dulu ya. Jadi kita perlu buat relasi message from user ID ya. Jadi yang ditampilkan tentu aja itu adalah ya from user ID-nya. Gitu ya. Nah nanti kita untuk membedakan dia itu si pengirim atau penerima itu nanti dengan ini ya. Misalnya dengan user ID-nya. Kalau from user ID berarti dia pengirimnya. Oke, di sini ada ID 1 dan seterusnya. Oke. Cuman ya kalau saya sebagai pengirim biasanya kalau chat itu kan sebelah kanan atau yang chat N ya. Di sini saya akan gunakan chat N dulu. Oke. Nah, ini pesan yang saya kirim atau yang saya kirim itu ada di sebelah kanan. Oke. Sudah betul. Sekarang kita lanjut untuk bikin chat lagi di sini. Tes dari Ihsan ya. Jadi ini untuk Ihsan. Oke, di sini kita bisa lihat sudah masuk. Cuma di sini kan nggak masuk ya, karena emang belum real time gitu. Cuman ini kan dari ID 2 itu harusnya kita pisah atau dia diarahkan ke sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengarahkan ke sana itu kita gunakan tentu aja if ya atau kondisional. If message from user ID sama dengan out ID, maka dia akan gunain chat N. Terus kita tambahkan else. Kalau bukan, dia akan gunain class chat start. Oke, seperti ini. Kita refresh dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau di sini punyanya Amirul dia di kanannya, kalau yang orang lain akan di sebelah kiri. Oke, kita refresh. Begitu juga sebaliknya. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya sebelum kita bikin real time, kita akan tampilkan usernya. Bagaimana caranya? Kita akan buat relasinya ya. Relasinya kita masuk ke model message dan di sini kita buat belongs to ya. Relasi belongs to from user. Oke, belongs to-nya ke class user atau model user. Lalu untuk foreign key-nya itu from user ID. Dan kita buat untuk to user ID-nya juga ya. Karena nanti kita juga ambilnya. Atau kita ambil to user-nya yaitu user ID. Atau to user. Dan di sini untuk foreign key-nya gunakan to user ID. Oke, kita sudah bisa. Mungkin di sini kita akan panggil langsung di view-nya ini. Oke, message from user ID kita ganti from user name gini ya. Kita coba refresh. Oke, di sini udah berhasil ditampilkan. Ada Ihsan, ada Amirul gitu ya. Ini sudah benar. Kalau di sini kita juga bisa lihat from-nya udah benar. Ya, otomatis sudah benar sih. Dan di sini udah tampil. Kita nggak usah panggil relasi yang tuh usernya ya. Karena sama sih. Nah, cuman untuk gambar, saya nggak akan implementasikan untuk gambarnya ya. Dimana untuk gambar ya biarin seperti ini. Kalau teman-teman mau nambahin silakan. Terus untuk status bacanya ya silakan ditambahkan juga. Nah, untuk tampilan sudah oke menurut saya ya. Sekarang kita implementasikan wire poll. Nah, ini gampang banget untuk bikin real time dengan pollingnya si Livewire ya. Livewire polling ini atau wire poll ini. Kita cukup tambahkan atribut wire poll pada div-nya ya. Nah, di sini untuk div-nya, saya punya ini ya div, saya gunakan wire poll seperti ini. Dan saya akan coba testing. Oke, saya bagi layar menjadi 2 screen atau 2 tampilan ya. Supaya kelihatan apakah dia real time atau enggak ya. Jadi nggak perlu di refresh, harusnya chatnya itu masuk. Saya Ihsan, gini ya. Ini saya kirim Ihsan ke Amirul. Oke, di sini juga muncul. Dan di sini Amirul saya buat halo Ihsan. Oke, di sini juga otomatis dia terupdate untuk data chatnya. Apa kabar gini ya. Nah, ini juga sudah terupdate. Jadi untuk implementasi wire poll cukup ditambahkan wire poll
pada div class, atau bukan div class ya, pada elemen div yang membungkus chat listnya. Dan itu juga sebenarnya bisa dispesifikin, itu yang mau di refresh itu apanya gitu ya, entah chatnya, entah countingnya, atau apapun ya. Nah sekarang terakhir ya, langkah terakhir supaya lebih enak. Lebih enak. Jadi di sini biar nggak ada refresh di halaman ini, bukan di halaman ini ya, maksudnya pas perpindahan dari screen user list ke chatnya itu nggak ada reload di sini. Kita bisa gunakan wire navigate untuk linknya supaya berasa SPA atau single page application gitu ya. Oke, saya akan masuk ke dashboard.blade.php, ada user list di sini, dan di sini akan saya tambahkan wire navigate. Gini aja sudah cukup. Kita masuk dashboard, kita refresh. Saya masuk ke sini, Amirul, dan di sini nggak ada reload ya, bola ini nggak berputar. Di sini saya coba lihat nggak berputar, dan di sini saya coba chat lagi, halo. Oke, di sini juga terupdate. Halo juga. Oke, sudah berhasil bikin aplikasi real time dengan Livewire versi 3 dan Laravel 11. Oke, gitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.